yang paling menarik ya sampai sekarang pun masih viral itu kan tentang adanya pawang ya. Semacam pawang hujan ya, itu justru akhirnya lebih viral ya, jadi lebih banyak dibahas tentang pawang hujan itu. Padahal kalau kita ikuti kawan-kawan kita di mana di Stamet ya khususnya ya, Stamet di Lombok itu sudah mengeluarkan prediksi kan ya, perkiraan. Memangnya prediksinya kan hujan ya, hujan bahkan disertai halilintar gitu ya. Nah, ternyata memang ya hujan, ya. Ternyata hujan. Nah, kemudian kan kita sama-sama ya, kalian juga mungkin ada yang melihat ya bagaimana akhirnya peran daripada pawang, ya, pawang untuk katanya memberhentikan atau menggeser ya, menggeser hujan. Ya memang kan nggak lama ya hujan, nggak sampai 1 jam ya, terus emang berhenti kan, dan setelah hujan sejam seperempat gitu ya akhirnya pertandingan dimulai ya, karena sudah tidak hujan lagi. Akhirnya rame menarik sampai keluar kan akhirnya di foto-foto ya di medsos itu, foto karena RI1 juga hadir ya, Pak Jokowi, kemudian beberapa menteri ya, termasuk Erick Thohir segala macam. Nah, foto yang banyak muncul itu adalah ya foto Pak Jokowi ya dengan si pawang itu ya, apa namanya, Rara itu ya, dan tim daripada MotoGP ya. Kemudian juga foto menteri ya, dari Erick Thohir kalau nggak salah ya, juga sama. Ya akhirnya terutama teman-teman kita juga ya, kita di BMKG ini kok tidak ada gitu ya berfoto bersama dengan tim BMKG lah gitu ya, yang memang menyiapkan informasi kan, dan sebenarnya informasinya sudah benar juga kan. Itu kok yang viral pawangnya itu, jadi memang ya nggak ngerti ya. Jadi kalau saya menilainya begini, mungkin kalian juga punya penilaiannya masing-masing. Kalau saya menilainya jadi seperti yang kita khawatirkan ya. Jadi kalau kita tuh membuat sesuatu ya, entah produk, entah penelitian gitu ya, hasilnya bagus ya. Nah, seperti seolah-olah kan hanya dikagumi sendiri ya, dilihat-lihat sendiri, disimpan gitu ya. Jadi saya pikir ini kok seperti itu gitu ya. Padahal rekan-rekan kita udah bekerja dengan serius gitu ya, dan ya hasilnya pun tidak benar gitu ya. Nah ini kan kita nggak tahu ya, apa emang ini secara kebetulan saja gitu ya. Tapi kan ya itulah, kita harus menilai gitu, mengevaluasi kok kenapa jadi seperti itu gitu ya. Kalau saya kan mengharapkan juga ya tim BMKG gitu ya yang muncul gitu ya, karena memang kan kita sudah memberikan informasi gitu ya. Tapi justru yang muncul adalah pawangnya itu ya.
Itu juga mungkin jadi PR kali ya ke depan, uh, ya bagaimana gitu kan supaya BMKG ini lebih di kalau dikenal mungkin sudah dikenal lah kita ya. Ya paling tidak kan eh, kita kan nggak tahu ya kalau masyarakat kan punya penilaian gitu ya. Jadi seolah-olah tertutup gitu kan kerjaan BMKG itu ya oleh adanya justru pawang itu ya seperti itu. Nah ini mungkin ke depan juga perlu jadi evaluasi ya kok bisa seperti itu walaupun ya udahlah biarin aja gitu ya emang maunya seperti itu ya ya udahlah ya yang penting kita bekerja kita sudah menyampaikan info ya dan ya memang kebetulan juga memang benar gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir hujan kan ya 1 jam saya pikir biasa ya biasa saya pikir ya daerah-daerah seperti timur itu ya Lombok gitu hujan deras ya nggak mungkin deh bisa 2 jam 3 jam seharian gitu ya nggak mungkin. Jadi maksud saya bisa saja kan kita pikir ya memang sudah berhenti dengan sendirinya gitu loh ya. Jadi intensitas ya yang memang apa namanya akumulasi curahnya sudah turun semua ya berhenti gitu ya. Ini menurut penilaian saya gitu ya mau ada pawang mau nggak ada pawang gitu. Dan kan 1 jam itu emang udah cukup lama hujan itu 1 jam ya. Apalagi deras seperti itu dan di daerah yang memang polanya ya agak boleh dibilang agak kering ya gitu ya Lombok. Jadi itu juga sebetulnya ya perlu dikaji kalau menurut saya ya. Apa itu ya berhenti dengan sendirinya kan kita bisa analisis itu ya histori kejadian hujan ya dari apa namanya data ya yang dari otomatis ya mungkin otomatis belum terlalu panjang ya mungkin dari Helman ya dari yang kejadian hujan itu kan berapa jam sih paling lama gitu ya karena saya di Jakarta juga saya pernah ya menganalisis di Jakarta ini kalau mulai memasuki musim hujan itu biasanya pagi ya lebih banyaknya gitu frekuensinya pagi siang atau malam gitu. Terus pas di puncaknya ya kebanyakan hujan tuh pagi siang atau malam dan begitu mau habis ya musim hujan mau ke kemarau. Nah itu kan harus dilihat dari bias Helman itu ya. Itu ada ya dulu saya dengan beberapa teman melihat itu. Jadi kalau Jakarta tuh kalau mulai memasuki awal musim hujan itu biasanya hujannya tuh malam ya, jadi menjelang dini hari gitu. Nanti pas di puncaknya ya dia memang bisa merata ya, bisa siang, bisa pagi gitu. Dan nanti kalau menjelang mau selesai ya mau selesai itu biasanya memang kembali lagi ya frekuensinya lebih banyak di pagi hari. Maksud saya itu juga ya kejadian hujan ya berhenti ya, nah, diberhentikan oleh pawang memang sudah saatnya berhenti gitu ya. Karena dampaknya cukup ini ya walaupun mungkin kita tidak terlalu ya biarin lah gitu ya itu kan informasi ya ini apa gitu. Tapi kan seolah-olah jadi tertutup gitu ya pekerjaan BMKG itu ya. Malah seolah-olah kan mungkin gitu ya ada pendapat orang BMKG bisanya membuat perakiraan gitu ya memprediksi sebetulnya memang tugasnya ya kita bukan merekayasa hujan bukan mau apa sih kayak TNC itu kan ya BPPT ya mau mengalihkan hujan lah menyetop hujan segala macam lah istilahnya gitu ya buang hujan ke laut memang kan bukan tupoksi BMKG ya tupoksi kita prediksi ya yang sudah berhenti sudah kita memprediksi seperti itu. Nah mungkin masyarakat kedepannya gitu oke setelah diprediksi akan hujan kira-kira kapan ya berhentinya ya kapan
hujannya akan berapa lama gitu, setengah jam, 1 jam gitu ya, atau cuma 10 menit. Ya mungkin ke situ kali ya ekspektasi harapan daripada masyarakat gitu. Sehingga seolah-olah dengan adanya peran pawang itulah yang memang berbiasa memperhatikan hujan. Ya hal-hal seperti itu kan masih terkait ya dengan sistem informasi kita, informasi ya mungkin meteorologi ya, cuaca gitu. Cuma ya memang jadi menarik ya karena di grup-grup ya ini banyak ya membahas itu ya, grup-grup ya saya di PB termasuk ya teman-teman di BMKG gitu masih sampai sekarang tuh masih berkutat gitu ya membahas tentang itu. Ada enggak di antara kalian yang mau berkomentar tentang itu? Tentang pawang. Nah, terus kan begini ya, saya juga berkomentar nih di grup angkatan AMG saya ya, angkatan tahun 88. Ada yang berkomentar, itulah kelebihan Indonesia kan. Ya. Jadi beragam gitu ya, ada kearifan lokal segala macam. Nah, sedikit saya infokan gitu, saya jawab ya. Yang saya tahu, saya belajar kearifan lokal ya, local wisdom itu seperti saya sampaikan juga kan ya ke kalian terkait dengan cuaca iklim. Local wisdom itu kearifan lokal yang dikenal adalah pranata mangsa ya, nggak ada ya tadi menggeser hujan menyetop hujan ya, yang ada pranata mangsa gitu kan ya, pranata mangsa itu udah kita pelajari lah ya dari Wisnu Purba. Jadi ya setahu saya gitu ya tentang kearifan lokal terkait dengan cuaca itu ya itu. Jadi bukan apa namanya, bukan pawang ya, karena kan nggak ada ya, kita kemarin juga belajar pranata mangsa itu nggak disebut-sebut tentang pawang hujan, itu dia kalender kan, kalender iklim berdasarkan apa kondisi alam ya yang selama bertahun-tahun dipelajari oleh nenek moyang kita ya. Menarik juga ya, tapi saya juga malas loh ya berkomentar di grup-grup WA yang lainnya, baca aja ya kadang-kadang mau ketawa gitu. Tapi ya ada benarnya gitu ya, ada salahnya ya, cuman emang saya gitu, akhirnya saya melihat seperti kita ini info dari BMKG ya tertutup ya, oleh itu pada kita sudah dengan sekuat tenaga serius ya, ini kan apa namanya event internasional ya, pastilah kawan-kawan kita juga sudah bekerja keras segala macam, tapi ujung-ujungnya kok seperti ini gitu. Ya, seperti tidak ada ya, terlalu tinggi mungkin kalau kita minta penghargaan ya paling tidak kan ya itu ya, ketika saya di share juga mungkin juga kamu dapat kali beberapa foto ya dari ini ya, Haji satu ya itu ya berfotonya dengan Mbak Ibu Rara ya, dengan foto ininya ya, lalu menteri-menteri gitu. Kok BMKG nggak ada gitu. Nggak kelihatan ya yang sudah bekerja di keras gitu ya, dia mensukseskan lah ya, mensukseskan event ini ya, kira-kira itu. Ada yang punya mungkin, ada unek-unek kamu juga mungkin atau gimana? Biasa-biasa aja ya. Izin Pak ya, silakan. ya sebelumnya Pak mohon izin off cam Kak. Mohon izin off cam Pak karena ya cuacanya lagi hujan di sini. Mungkin saya mau berkomentar sekaligus bertanya Pak. Saya kan melihat di beberapa utas di Twitter gitu membahas tentang pembayaran yang diterima sama rain shaman yang mereka juluki itu atau pawang hujan itu sampai ratusan juta untuk 3 minggu gitu Pak. Sedangkan saya sebenarnya pengen nanya untuk TMC atau teknik modifikasi cuaca yang dimiliki oleh BMKG itu sebenarnya mekanismenya seperti apa, dan
kira-kira sebenarnya ngabisin dana lebih banyak dari itu atau enggak? Ya, ya, Terima kasih. ya, oke ya. Ya, jadi kan ujung-ujungnya akhirnya orang kan ke situ kan ya, pembicaranya sampai ke situ, ke pembiayaan, ya, untuk membiayai, ya katakanlah pawang itu sampai ratusan juta. Ya, apalagi masyarakat sekarang sedang susah-susahnya. Ya, itu kan selalu orang itu kan mengkaitkan dengan itu ya. Orang lagi susah nyari minyak goreng aja susah segala macam ya, ekonomi sulit. Nah, kok ini apa ya, perhelatan itu bisa sedemikian mudahnya gitu ya, mengeluarkan anggaran ratusan juta gitu. Apa ya, padahal kan ada BMKG gitu ya. BMKG kan udah resmi, kita nggak dibayar spesial pun karena memang tugas kita BMKG kan, tinggal melakukan prediksi gitu. Harusnya ya kalau mau ditanya juga nih kapan pasti bisa dijawab sih ya, kalau memang ada pertanyaan kapan kira-kira ini akan mereda, kan kita sudah punya satelit segala macam, kelihatan lah ya itu nanti gerakan awan akan kemana gimana bisa diinfokan, oh 1 jam lagi gitu ya. Kalau nggak salah sih memang ada juga pembicaraan ya, ketika si panitia MotoGP-nya tanya gimana nih apa mulai gitu ya, mulai penyelenggaraan ini, apa dijawab ya, kita tunggu sekitar 1 jam ya, 1 jam seperempat lah, 1 jam 15 menit. Nah itu kayaknya si apa namanya penyelenggara itu sudah membaca ya, mengikuti informasi strategi itu ya, peraturan cuaca itu. Nah, jadi sebenarnya kan sudah cukup dari situ ya, sudah cukup. Apa ini sibuk-sibuk akhirnya mendatangkan apa namanya pawang segala macam ya. Kayak lagi gitu ya, itu juga ya. Nah kecuali begini ya, kalau logika saya nih, hujan buru panggil cuaca langsung hilang, nah, mungkin ya. Tapi kalau berjalan terus berhenti, ya emang hujan begitu, mau hujan terus ya seharian kan enggak gitu ya, itu yang sama. Cuma saya ingatkan juga ya, saya jadi ketika teringat tugas di Bogor, ya. Jadi waktu saya di Bogor itu, Istana Kepresidenan Bogor itu kan paling sering itu acaranya ya, kunjungan presiden, kadang-kadang kunjungan negara ya, selalu tuh berkunjung ke Istana Bogor ya, sampai pejabat mau main golf pun ya. Nah itu memang benar, itu kami ya, kita ini Statkrim Bogor ya, karena memang kita Statkrim kelas 1 ya, yang menyiapkan juga perakiraan cuaca ya, yang sebetulnya miliknya meteorologi, tapi karena tidak ada stasiun kelas 1 kan di Jawa Barat meteorologi kan, maka kita yang bertanggung jawab. Satu, kedua juga memang Statkrim Bogor yang terdekat. Nah, selidiknya selidik ya, ketika saya suatu saat pertama kali ya datang ya, kita nanti yang tim ini kan banyak, termasuk dari BMKG, kita nggak langsung di istananya kan, itu ada di kantor Paswal Presnya gitu sebelahnya. Jadi diperkenalkan kan dengan komandan lapangannya. Benar ya, dia senyum-senyum gitu, tanya ngobrol sama saya ya. Gimana Pak Nur? Baru ya, ini ya Pak, saya menggantikan Pak Konco. Gimana keadaan cuaca kira-kira? Ya sementara alhamdulillah nih Pak ya, ya ini akan cerah lah sampai sore hari gitu kan. Oh gitu ya. Terus dia langsung keluar itu ya, dia sendiri yang menginfokan. Gini Pak Nur ya, kalau kami ini di sini pasukan pengawal presiden ya, Pres itu setiap kali ada event di mana Istana Kebun Raya itu ya, kita memang punya satu pawang hujan gitu ya, satu pawang hujan itu ya memang sudah dikontrak istilahnya ya, sudah biasa lah gitu. Oh gitu ya Pak, ya. Terus saya kan ya, karena dia buka ya, saya pengen tahu selama ini gimana Pak ya keberhasilannya gitu ya. Ya ada juga benarnya Pak Nur gitu ya. Malah saya agak terkejut suatu saat itu ada event
yang waktu itu kalau nggak salah ya itu kunjungan apa tamu dari luar negeri ya, kita kan udah pasang tenda kan di luar gedung istananya itu ya, karena kan nggak mungkin kalau nggak pasang tenda. Wah itu udah gelap gulita, ya BMKG juga bilang enggak ini akan hujan gitu ya. Nah akhirnya ya udah kami memaksimalkan pawang itu. Saya nggak tahu Pak Nur ya, saya yang melihat sendiri dengan mata kepala gitu. Hujan turun, tapi di sekitar gedung istana dan tenda itu nggak ada hujan. Jadi hujannya di sana tuh Pak Nur tuh, di jalan raya yang kita kan dikelilingi jalan raya nih salah kita ini apa kebun raya Bogor ini. Itu hujan deras. Di sekitar tenda dan itu istana enggak sama sekali itu Pak Nur. Ya, oh gitu ya Pak. Ya itu ya saya juga. Kita mungkin nggak ngerti lah ya. Itu kan beda lah. Apalagi dengan Pak Nur mungkin beda ilmunya ya dengan BMKG itu. Tapi ya seperti itu Pak Nur kejadiannya. Oh, gitu. Tapi kita tetap ya seperti sekarang kan udah pasti itu 2 hari sebelumnya pasti kami berkirim surat dan menginfokan ke stasiun Bogor akan ada kegiatan bla 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 gitu. Jadi kita memang bawa sekarang pun ada pawangnya itu, cuma ya bagusnya itu tidak dimuncul-munculkan gitu ya. Bekerja diam-diam saja gitu berarti kan enak ya. Mungkin kemarin di Mandalika juga kalau ya oke lah ada ya, karena menurut pengakuannya juga dia kan sering gitu ya oleh penyelenggara itu ya udah diam-diam aja gitu, maksudnya bekerja saja gitu ya, mau berhasil mau enggak gitu ya. Karena ya paling tidak kan harus tahu juga ya bahwa di negara kita ini kan ada BMKG gitu ya. Jadi kawan dia bekerja saja gitu. Maunya saja seperti itu ya, seperti yang di Bogor itu. Jadi nggak pernah tuh diliput pawang di Istana Bogor itu, di kebun raya itu enggak ya. Yang muncul ya informasi dari stasiun Bogor BMKG. Sepan hujan atau cerah seperti itu. Nah, itu ya pengalaman saya. Terus kembali ke yang kedua mengenai PMC. PMC memang bukan BMKG ya. Jadi sekali lagi nih kamu jangan salah sangka ya. Jadi BMKG tidak membuat rekayasa hujan ya. Kalau hujan buatan itu enggak. Nah, itu kan dulu namanya BPPT ya. Tapi kan sekarang ini sudah libur ya. BP juga ada dalam Menristek gitu. Nah mereka hanya memang dalam pelaksanaannya BMKG dilibatkan, ya BMKG dilibatkan, terutama nanti pengamatan meteorologinya ya, udara atasnya pada saat kegiatan itu akan dilakukan. Kan dia perlu kan ya, ini sawahnya apa saja, gimana kelembaban kan dari dasar awan, apalagi seandainya ya kalau mau ditembakkan gitu ya, apa namanya garam itu ya, arah anginnya kemana segala macam lah seperti itu ya. Jadi hanya dilibatkan ya, tapi core-nya itu adalah dulu TMC ya, jadi TMC dari BPPT. Nah setahu saya sih anggarannya memang lumayan ya, lumayan besar, karena ini juga pengalaman saya yang di Bogor ya, itu waduk Saguling, Cirata, Jatiluhur ya, itu kan selalu bekerja sama itu ya dengan TNC. Kalau udah mau kering itu kan waduknya ya dia coba kan hujan buatan gitu kan ya. Nah itu saya tahu, saya pernah tanya ya waktu kita rapat dengan Paskatnya itu. Lumayan sih memang Pak Nur anggarannya, tapi memang sudah disiapkan ya, ada gitu anggaran itu disiapkan ya. Nah kembali lagi kalau tanya tentang keberhasilannya ya sulit gitu ya, kadang-kadang dia mengklaim sebenarnya cuma ya jadi jatuhnya di Cianjur ya, atau jatuhnya di mana gitu, jadi tidak dikasihkan waduk itu ya. Itu kan ya nggak tahu ya, itu kan apa mengelesnya ya atau gimana gitu.
ya. Tapi kita dari BMKG kan selalu harus kasih masukan gitu ya. Ini kan hujan buatan tuh itu kan istilah ya, bukan hujan buatan, bukan membuat hujan ya. Jadi mempercepat turunnya hujan. Berarti kalau mempercepat turunnya hujan ada harus disyaratkan dulu adanya bibit-bibit awan yang memang itu awan yang bisa berpotensi menjadi hujan. Saya itu selalu jelaskan juga ya dengan tim dari foto, oh gitu kan hujan. Iya. Sekarang coba kalau mau ini waduk udah kering di tengah musim kemarau, coba undang BPPT, tim TMC-nya, suruh menjatuhkan hujan, nggak bakal berani. Mau dibayar berapa miliar pun nggak akan. Oh nggak ada awan-awan hujan. Oh gitu Pak Nur. Iya, jadi nah, kemudian kalau di musim hujan kita kan bingung juga ya kalau misalnya iya berhasil ini hujan alami atau memang buatan. Nah maka sebaiknya kalau TMC itu dilakukan pada musim peralihan ya. Ketika mau masuk di musim hujan itu kan udah banyak awan-awan, cuman kan kadang-kadang nggak mau jatuh, nggak mau turun ya. Sementara TMA tabuk apa waduk tinggi waduk itu ya, muka air itu udah begitu rendah. Nah mungkin itu bisa ya, itu nanti menjelang peralihan dari kemarin maupun musim hujan karena sudah ada bibit-bibit awan itu kan yang ditaburkan dengan garam gitu ya, sehingga terjadi apa namanya tumbukan segala macam ya, jadi butiran airnya apa besar ya, bisa turun. Atau nanti di akhir musim hujan mau ke kemarau, sayang ini masih banyak awan-awan hujan ya, tapi dia nggak mau turun gitu kan dia. Nah, maka dilakukan dengan TMC ya, jadi istilahnya dirangsang ya awan-awan itu, caranya dirangsangkan dengan menabur garam sehingga butiran ya apa di jari butiran awan itu atas air kan jadi besar, jadi turun. Nah itu mereka juga rupanya baru paham ya, tim dari Kaskat Waduk di Jatiluhur itu. Nggak bisa Pak, kalau tengah musim kemarau tuh bohong kalau gitu. Nah, jadi kalau mengenai anggarannya ya, itu BMKG tidak tahu persis karena kita hanya tim ya, kita hanya misalnya diperbantukan. Kan ini juga menarik ya, ini masalah hujan ya, giliran ini katakanlah ada kegiatan, ada biayanya, BPPT yang menangkap tim TNC-nya. Ya, tapi sebetulnya ya benar ya, karena kan ya itu kan harus ada di badan penelitian dan pengkajian ya, jadi memang tugasnya mereka. Makanya saya katakan lagi tadi kembali, kita ini BMKG hanya membuat informasi, salah satunya prediksi ya sudah. Kalau membuat hujan, menghentikan hujan, menggeser ke laut segala macam itu memang bukan tupoksi BMKG ya. Tapi BMKG selalu dilibatkan karena apa? Karena diperlukan informasi mengenai cuaca atau atmosfer saat itu. Itu kan biasa kita lepas balon segala macam. Bahkan mungkin ada beberapa juga petugas yang ikut naik pesawat dan menaburkan garam-garam ya, NaCl itu. Ya. Tapi sih lumayan ya. Itu sekali lagi saya tanya di Kaskat Jatiluhur itu lumayan Pak itu. Tapi ya memang mereka sudah siapkan anggarannya ada. Anggarannya ada. Nah kalau biasanya mau dibandingkan dengan kalau Pawang gimana Pak? Nah kalau mungkin kalau Pawang ini kan pasti dia kontraknya dengan penyelenggara ya, dengan IO ya, nanti itu IO itu yang tahu ya seberapa ya, walaupun saya juga kaget juga ya itu sampai ratusan juta. Lalu nanti gimana mengenai keberhasilan dan kegagalannya itu juga kita nggak tahu ya, nanti ya karena kan kontrak antara biasa saja kan si Pawang dengan IO gitu kan ya, udah mereka nanti yang ngatur kalau gagal, kalau berhasil segala macam ya. Tapi kalau ngelihat dari undang-undang apa ya, nggak pernah sih ya dibahas mengenai kegagalan maupun keberhasilan ya, karena ini kan apa ya sesuatu yang ya yang apa ya dibilang mistik ya, jadi pokoknya memang nggak nyambung lah ya dengan ilmu kita.
Cuman tadi kalau memang benar itu sampai ratusan juta, kan sayang ya, sayang juga gitu. Kan udah ada BMKG, nah, hanya memang ya itu supaya kedepannya ya lebih gila lagi. Oke, itu diprediksi nih hujan ringan disertai apa namanya thunderstorm TS gitu ya, itu di gambar juga ada kok ya, awan turun air lalu ada TS, itu mulainya jam berapa ya, kira 13 ya. Nah itu kan tinggal diperdalam lagi, ini sampai kapan akan bertahan. Udah kan cukup gitu aja ya, jadi lebih apa ya, kita kan orang-orang modern ya, jadi lebih saintifik, lebih gimana ya. Coba deh kamu ambil salah satu apa video gitu ya, yang akhirnya para pembalap itu di ruangannya nonton ya, ketika Ibu Rara ini di tengah jalan balapan itu ya, teriak-teriak ya kan, muter-muterin apa tuh ya, sampai para peserta di dalam ruangan itu kan lucu ya, itu ada dia ambil kayak aqua gitu ya, aqua lalu sama sedotannya putar-putar gini sambil balik tawa gitu, dipukul-pukul atau jatuh gitu aquanya. Ya artinya kan ya gimana ya, itu kan mereka memang orang yang apa namanya, yang real gitu ya, yang eksak lah gitu ya. Ya, jadi apa sih namanya sini, jadi guyonan gitu ya. Ada itu ya salah satu video seperti itu. Ada yang ketawa-ketawa gitu ya, lucu. Nah jadi itu ya, jadi MC ya, teknologi modifikasi cuaca memang bukan core-nya BMKG, tapi BMKG selalu dilibatkan ya, karena perlu pemantauan kondisi atmosfer saat itu ya. Nah itu core-nya dulu ada di BPPT ya, sekarang ada di Kemenristek. Ini biaya ya, setahu saya gitu ya, pengalaman saya di Bogor dan Raja Jatiluhur itu selalu mengatakan itu cukup lumayan, mungkin bisa sampai 1 M juga ya gitu ya, itu. Nah, cuman kalau dibandingkan misalnya dengan Pawang, nah Pawang itu nanti urusannya dengan IO gitu ya, dengan penyelenggara, kita nggak tahu ya, mereka akan berapa ya. Nah, karena pengalaman saya di Istana Bogor juga itu memang dipelihara, ada si Panur, kami memang siapkan itu, tapi nggak apa-apa, tetap kami memang sudah dari BMKG ya, dari BMKG Bogor yang kita butuhkan sekali gitu ya, yang benar yang Tawang yang kami pelihara ini ya untuk persiapan aja gitu ya, sampai dia cerita kejadian. Nah, seperti itu kira-kira ya arah kita gitu. Ya jadi emang minimal juga kita ya ini lah, melihat fakta-fakta gitu kan ya, di masyarakat kita di Indonesia kan memang seperti itu. Kadang tentu kan ada masyarakat tanya karena tahu kita ini di BMKG, ya kita juga harus pandai-pandai gitu ya menjelaskan, menjawabnya. Ada lagi yang berkomentar? Oh, terima kasih Pak tentang ini. Oke ya, nah, kalau nggak ada ya lumayan kita udah hampir selesai. Nggak apa-apa ya. Nah sekarang kita untuk materi kita yang saat ini ya, ini semua juga sudah kumpul. Saya akan apa namanya, presentasikan ya bahannya. Oke ya, sudah muncul ya. Sudah Pak. Oke, saya nggak perlu perbesar ya, sudah nggak mau jalan. Jadi begini ya, ini juga ini menarik nih ya. Nanti di sini akan kita bahas tiga tentang undang-undang
RI ya nomor 16 tahun 2016 ya. Lalu Perpres nomor 46 tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim ya. Dan nanti yang paling update yang terakhir ya, Peraturan Presiden nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Nah, ini kenapa nih kita harus harus tahu ya tentang perundangan dan peraturan-peraturan ini, karena di sini kan konteksnya ya, kita lihat ke perubahan iklim ya. Kemarin kan ya saya sudah utarakan ya, selalu kalau namanya info iklim itu ya, kalau untuk kebutuhan keluar ya, itu lebih dikenal ya, atau lebih orang banyak concern ketika kalimat itu ditambahi dengan perubahan ya, perubahan iklim ya, perubahan iklim. Nah, lalu sebenarnya pertanyaannya begini, ketika itu menjadi perubahan iklim ya, karena di internasional juga lebih kerjasama aturan-aturannya itu ya tentang climate change ya, perubahan iklim. Nah, lalu yang menariknya, kalau BMKG ya, kemarin udah kita bahas kan ya, BMKG itu membuat pelayanan info iklim ya, itu udah jelas ya, itu ada di Perpres nomor 11 tahun 2016 ya. Terus juga di Undang-Undang nomor 31 kita yang terkenal itu ya, tahun 2009, dan tentang tupoksi tugasnya ya, itu kan ada di Undang-Undang nomor 4 tahun 2018 ya. Nah, di situ kalau kamu pelajari ya, kamu perhatikan, itu kan info iklimnya tuh ya, dalam arti informasi informasi publik saja ya, publik dan khusus. Nanti informasi publik itu kan ada informasi cuaca ekstrim misalnya, ekstrim, lalu ada peringatan dini ya. Nah, di yang khusus ya, itu kan BMKG melayani ya, penerbangan, pelayaran ya, agro, pertanian, agroindustri ya, sampai ke asuransi. Nah, itu kan informasi yang khusus ya. Nah, kalau publik ya seperti kita ya, perkiraan musim, perkiraan bulanan ya, informasi cuaca itu kan publik ya. Nah, kemudian yang kedua, pelayanan jasa ya. Nah, tadi yang publik dan khusus itu kan memang sudah tupoksi BMKG kan, diperlukan nggak diperlukan harus dibuat, dan user pengguna nol ya, tidak dikenakan biaya ya. Nah, kemudian ada yang pelayanan jasa ya kan, pelayanan jasa itu kan ada jasa konsultasi ya, ada jasa kalibrasi ya. Nah, yang bisa dikenakan biaya ya, nah yang sifatnya pelayanan jasa ini ya, baik itu konsultasi ya maupun yang kalibrasi. Nah, jadi kalau kita perhatikan itu ya, undang-undang di PP nomor 11 ya, terus undang-undang, bahkan undang-undang kan nomor 31 itu ya, dan undang-undang nomor 4 tahun 2018 isinya ke situ. Kalau kita perhatikan nggak ada tuh perubahan iklim itu di mana gitu ya. Pernah nggak kamu baca tuh ya, lah perubahan iklim ini gimana nih, kok nggak ada di BMKG? Walaupun ada cuma istilahnya saja ya, yang dimaksud dengan perubahan iklim bla 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 itu ada di Undang-Undang Nomor 31. Tapi siapa nih yang
yang akan mengelola ini? Itu kan ya pertanyaannya kan, uh, meskipun udah beberapa kali juga di Indonesia ya mengadakan pertemuan internasional ya tentang climate change ya, di Bali saja udah berapa kali ya itu. Nah, tapi kalau secara undang-undang dan peraturan itu tidak ada di BMKG. Ya. BMKG itu hanya itu tadi ya, hanya tadi informasi publik khusus, lalu ada pelayanan jasa ya, di situ saja. Padahal ini ada perubahan iklim, ada climate change. Nah makanya ini saya coba angkat nih ya, satu undang-undang, 2 perpres ya. Undang-undang nomor 16 ya, kemudian perpresnya tahun 2008 tentang Dewan ya, Dewan Nasional Perubahan Iklim. Ini apa ini? Kalau dibilang binatang, ini binatang apa gitu ya, ada di mana, siapa gitu kan yang mengelola, yang memimpinnya segala macam. Nanti akan terlihat nih ya di Perpres nomor 92 tahun 2020 ini kan baru ya, tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke ya. Jadi itu intinya ya. Jadi ketika masuk ke perubahan iklim, climate change, BMKG ya kita lihat nanti ya, dia diatur ya, bukan BMKG tidak ada apa-apanya gitu. Jadi memang tidak dikelola secara struktur ya itu oleh BMKG. Ya, jadi kita bisa sadar ya di mana nih posisi kita terkait dengan perubahan iklim. Ya. Nah oke ya, jadi saya akan masuk dulu nanti di 3 materi ini ya. Kita akan bahas, kan ada terkenal ya Paris Agreement, jadi persetujuan Paris atas konvensi kerangka kerja PBB ya mengenai perubahan iklim ya. Kita mengenal ya Paris Agreement. Coba kita lihat ya Paris Agreement ini, kita lihat nanti dari penjelasan umumnya atau latar belakangnya ya. Kenapa sih ya Indonesia juga harus terlibat di persetujuan Paris ini ya, lalu manfaatnya memang untuk apa sih ya untuk Indonesia ya, saya tidak ngomong BMKG di Indonesia gitu ya. Dan kita lihat nanti materi pokoknya. Nah di materi pokoknya nanti kita lihat tentang Paris Agreement-nya sendiri itu apa sih gitu ya. Lalu kontribusi yang ditetapkan secara nasional ya sebagai pernyataan komitmen implementasi daripada Paris Agreement, dan kita lihat nih ya peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan persetujuan Paris. Kita lihatlah nanti posisi di BMKG itu undang-undang yang mana sih gitu. Kemudian nanti masuk nih Perpres tentang DNPI, Dewan Nasional Perubahan Iklim. Tentu dalam Perpres ini ada dasar-dasar pertimbangan ya dari Undang-Undang Republik Indonesia sebelumnya ya. Itu mengacunya kemana saja ya, sepintas kita lihat. Nah tentang DNPI-nya sendiri coba nanti kita akan bahas secara umum, tugas pokok dan susunan keanggotaan. Ya menarik sini ya. Kita lihat nih di mana tuh ya BMKG itu di mana gitu. Ada atau enggak itu, jangan-jangan nggak ada gitu. Nah kemudian yang terakhir ini Perpres tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Coba kita lihat juga kan susunan organisasi ya yang ada di Kementerian LHK ini. Ya, di sana nanti ada namanya Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim. Jadi dia punya dirjen sendiri ya di LHK itu khusus pengendalian perubahan iklim. Karena saya punya teman ya di rumah tetangga itu ya. Malam juga saya ngobrol-ngobrol ya. Jadi memang di LHK. Jadi memang semua tuh ya tentang perubahan iklim itu sudah apa sih istilahnya, jadi factor gitu ya. Memang dikuasai oleh LHK gitu kan. Ya saya kan mau tanya ya, itu kan
iklim BMKG gitu ya. Tapi memang undang-undang sudah seperti itu ya, Perpres sudah seperti itu. Oke, dan ya, nah itu ya, biar ini semua bisa terselesaikan ya, tentang Paris Agreement ya. Ini kan ini kenapa gitu ya, latar belakangnya nih, kita harus aktif ya, harus masuk dalam persetujuan Paris ini ya. Ini inilah saya tanda yang merah ya, jadi kita ini punya potensi yang besar untuk terkena dampak negatif dari perubahan iklim, dan sekaligus juga memiliki potensi yang besar untuk turut andil dalam melakukan mitigasi maupun adaptasi terhadap dampak negatif PI ya. Itu karena yang ada belakangnya ya. Kemudian proses dari perubahan iklim sendiri berjalan semakin cepat ya. Jadi semakin kemarin itu semakin cepat, dan dampak perubahan iklim ini dirasakan semakin meluas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat ya, dan semakin nyata dirasakan oleh umat manusia. Itu ya latar belakangnya nih ya. Jadi kenapa juga harus aktif di Paris Agreement. Kemudian mitigasi adaptasi merupakan dua aspek kegiatan yang digunakan untuk sebagai instrumen ya, dalam menangani dampak perubahan iklim. Ya, nanti juga makanya istilah mitigasi adaptasi itu yang mendefinisikan bukan BMKG ya, itu dari LHK nanti. Kemudian dalam konteks nasional ya, pengendalian PI ini merupakan amanat konstitusi. Jadi ini sudah amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, ya, lahir maupun batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik, ya, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, ini gitu ya. Jadi memang secara konstitusi seperti ini. Kemudian pengendalian dan penanganan perubahan iklim bukan merupakan suatu beban bagi negara ya, namun memang sudah saatnya menjadi suatu kebutuhan. Ya. Nah, maka dengan demikian komitmen negara dalam menangani perubahan iklim ini merupakan agenda nasional. Jadi memang sudah agenda nasional ya, penanganan PI. Nah, makanya ini ya kalian juga mesti paham ya. Oh, ujuk-ujuk ada di LHK gitu, nggak di BMKG gitu. Karena ini adalah agenda nasional. Kemudian Paris Agreement sendiri bersifat mengikat secara hukum ya, dan diterapkan oleh semua negara. Legal binding and applicable to all gitu. Dan memberikan tanggung jawab pada negara-negara maju untuk menyediakan dana peningkatan kapasitas alih teknologi kepada negara berkembang. Nah, di sini kita mengenal ada apa namanya, karbon itu ya. Ini bukan jual beli karbon ya. Jadi diharapkan negara-negara maju memang menyiapkan dana ya, untuk pengurangan karbon itu. Nah, kemudian Indonesia terletak di wilayah geografis yang sangat rentan terhadap dampak daripada perubahan iklim. Ya, ini dari berbagai penelitian memang sudah ada ya kajian peningkatan suhu ya, pada tahun sampai 2100 nanti ya, mendekati 4 derajat Celcius. Nggak tahu ya 2100. Ya, kalau saya juga nggak tahu ya kalau alhamdulillah syukur kalau masih ada ya. Memang intinya kita memang rentan ya gitu. Nah, selanjutnya juga ini menarik ya, ada di sini dari berbagai penelitian gitu ya, ini di Kota Tarakan variabilitas juga terjadi pada permukaan air laut ya, akibat adanya La Nina ya. Nah, makanya ini kan menarik juga ya. Jadi ini si peneliti ini udah paham juga ya, ketika dia dikaitkan dengan fenomena dinamika atmosfer ya, La Nina, maka dia sebut dengan variabilitas ya. Jadi kalau variabilitas itu karena ada fenomena ekstrim ya, ya bisa La Nina, bisa El Nino ya, dan lainnya. Jadi beda dengan change ya, perubahan. Nah, ini juga berakibat kepada tadi ya, naiknya muka laut ya, ini disebutkan lah ya sini sudah berapa senti kenaikan ya terhadap tahun 2000.
Ya ini enggak tentu bisa dibaca ya. Ya ini intinya ya tentang itulah ya, kenaikan air muka laut dan mungkin tenggelamnya beberapa pulau-pulau kecil gitu ya, gitu kan. Ya memang ada gitu kan ya di penelitian di Indonesia gitu. Nah, maka yang terakhir maka Indonesia ikut ya menandatangani Paris Agreement. Ya, Paris Agreement itu pada tanggal 22 April 2016 di New York, ya, Amerika Serikat. Jadi pemerintah dasarnya latar belakangnya seperti itu, ya, melihat negara Indonesia ya, terkait dengan perubahan iklim. Maka kita menyetujui Paris Agreement, ya, seperti itu. Kemudian coba kita masuk ke manfaatnya. Ya. Jadi dengan kita ikut menyetujui ya, mengesahkan perjanjian Paris itu ada beberapa manfaat ya, ada 4 di sini. Yang pertama adalah peningkatan perlindungan wilayah Indonesia. Tadi kan dikatakan di latar belakang memang rentan ya, pada perubahan iklim. Jadi ya katakanlah kita nanti akan terlindungi gitu ya dengan ikut meratifikasi Paris Agreement itu. Kemudian juga pengakuan ya atas komitmen nasional dalam menurunkan emisi dari berbagai sektor. Jadi di sini nanti ada peningkatan pengakuan gitu ya bahwa Indonesia memang berpartisipasi ya dalam menurunkan emisi. Kemudian yang ketiga menjadi para pihak yang dapat berperan serta atau memiliki hak suara. Ya. Nanti kita punya hak suara ya di konvensi itu. Karena kan kalau kita nggak ikut, ya kita kalau mau perlu apa-apa ya nggak akan didengar gitu ya, nggak punya hak suara. Kemudian yang keempat, memperoleh kemudahan untuk mengakses sumber dana, ya, teknologi transfer, peningkatan kapasitas sebagai implementasi aksi, adaptasi maupun mitigasi. Ya. Nah, jadi saya kan sebelum-sebelumnya juga suka apa ya bingung lah ya, boleh dikatakan bingung gitu, karena belum mempelajari secara utuh ya tentang undang-undang, perpres tentang perubahan iklim. Kayaknya banyak gitu kan ya, kegiatan tentang perubahan iklim itu banyak sekali. Tapi kadang-kadang lucu nih, ya peserta yang ikut tuh kok dari BMKG nggak ada, malah yang ada ya teman-teman saya ya dari IPB, dari BPPT, kok dari BMKG nggak ada gitu. Itu sering sekali ya terjadi gitu. Ketika ada event-event ya, entah itu mau apalah ya, itu transfer teknologi, peningkatan kapasitas, ya, pendanaan, nggak ada itu ya kadang-kadang gitu, perwakilan dari BMKG. Nah, menarik kan ya itu. Ternyata setelah memang saya coba-coba baca-baca undang-undang dan perpresnya, oh memang seperti itu ya. Itu lebih banyak di BNP itu nanti di LHK. Ya. Oke, ini manfaat ya. Kemudian kita masuk ke materi pokok ya tentang Paris Agreement-nya sendiri. Ini memang ya kembalilah ya. Jadi bersama-sama melihat latar belakang ya, bahwa memang ada peningkatan suhu gitu ya. Lalu masing-masing negara punya kewajiban gitu kan ya, menurunkan emisi maupun GRK nanti kan ya, itu yang disebut dengan nanti nationally determined contribution ya, di masing-masing negara ada NDC-nya. Kemudian juga tadi kan ya, para pihak akan komitmen ya secara cepat melalui aksi mitigasi, pendekatan kebijakan ya, kemudian juga pengembangan kerjasama sukarela antar negara gitu ya, dalam konteks ya penurunan emisi tadi. Jadi ini ya Paris Agreement ini ya, materi-materi substansinya itu ya dasar latar belakang seperti ini ya. Kemudian masih banyak lagi ya, masih banyak sampai nanti tentu
ya diperlukannya ada kerjasama para pihak ya, mungkin sebetulnya yang untuk para pihak sini negara-negara ya, para pihak untuk memperkuat kapasitas negara berkembang ya dalam implementasi persetujuan Paris dan kewajiban negara maju untuk membuat dukungan ya terhadap negara-negara berkembang. Oke ya, jadi di sini nanti di bagian akhir Paris Agreement ini berlaku pada hari ke-30 setelah 55 negara ya, yang menjaminkannya pada sekitar 50% emisi global ya, telah menyimpankan piagam ratifikasi ya penerimaan persetujuan atau aksesi kepada lembaga penyimpan depository. Jadi artinya ini memang setelah dari 55 negara ini peserta ya memang sudah tadi ya menunjukkan tentang emisi itu ya. Kemudian di sini juga dikatakan tidak ada persyaratan ya, tidak ada reservation yang dapat dibuat terhadap persetujuan Paris. Jadi apa ya, karena sukarela gitu ya, jadi memang harus sukarela ya, jadi memang tidak ada persyaratan ya, tidak ada reservation di sini. Oke, lalu yang kedua ya, jadi tadi itu ya gambaran tentang Paris Agreement-nya ya, kurang lebih seperti itu ya, dasar-dasarnya ya, negara-negara ya atas dasar sukarela harus ikut ya, negara berkembang akan dibantu oleh negara yang maju ya, dan segala pendanaan dan seterusnya. Lalu kontribusi yang ditetapkan secara nasional, jadi ini yang secara nasional ya, kontribusi yang ditetapkan sebagai pernyataan komitmen terhadap Paris Agreement. Jadi di sini kan dikatakan ya untuk NDC nasional ya, jadi NDC Indonesia ini mencakup aspek mitigasi dan adaptasi ya sejalan dengan ketentuan Paris Agreement. NDC Indonesia kiranya perlu ditetapkan secara berkala. Jadi pada periode pertama dulu target NDC Indonesia mengurangi emisi sebesar 20% ya, ini dengan upaya sendiri ya, jadi Indonesia dengan upaya sendiri yang targetnya mengurangi emisi sekian dan bisa sampai 41% jika ada kerjasama internasional ya, ya dengan bantuan segala macam ya, 2030. Jadi seperti ini ya, emisi dari Indonesia. Jadi kontribusi secara nasionalnya gitu, emisi seperti ini. Kemudian nah ini peraturan apa saja sih yang berkaitan dengan persetujuan Paris ya secara nasional. Ini kita nih Indonesia udah banyak ya undang-undang, perpres, belum lagi nanti turunkan nanti kan ya perka gitu ya, sampai dirjen-dirjen. Oh ya tadi juga menarik ya, makanya di KLHK ini kan ada Direktorat Jenderal ya. Dirjen kalau mau disejajarkan dengan badan ini sama-sama eselon 1 ya, eselon 1, tapi dirjen itu lebih dulu ada ya, jadi seolah-olah itu badan itu levelnya masih di bawah dirjen gitu. Tapi sebetulnya enggak ya, karena kepala badan maupun dirjen itu kan bertanggung jawab pada menteri ya, pada menteri. Itu nanti dirjen di KLHK ini bertanggung jawab pada menteri LHK. Badan BMKG ya itu sebenarnya bertanggung jawab langsung itu ke presiden. Kenapa? Karena kita LPN dan lembaga pemerintah non departemen ya, non kementerian ya. Nah, tadi dirjen yang di LHK kan ada kementeriannya LHK. Kalau BMKG tidak ada, tapi kita punya kementerian koordinator, yaitu tetap perhubungan, karena kita dari dulu ada di
departemen atau Kementerian Perhubungan. Tapi secara tanggung jawab itu langsung ke Presiden. Tentu pasti kan harus melalui Menko, ya, dalam hal ini adalah Perhubungan. Itu, ya, itu. Jadi kalau sejarah gitu kekuatan antara badan dengan dirjen sebenarnya lebih apa ya? Bukan lebih kuat ya, lebih dirjen gitu ya, orang mau ini dirjen gitu ya, dibanding dengan kepala badan gitu ya. Nah, jadi sudah banyak sekali ya perundangan nasional yang berkaitan dengan PI. Nah, saya mencari-cari ya, ini kalau kita perhatikan ini semua tentang undang-undang pokok agraria, ya, sumber daya alam hayati ekosistem. Ya. Nah, ini ada climate change, ya, juga ini ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 94. Ini bukan dari BMKG, ya. Ada tentang kehutanan, minyak, gas, ada protokol Kyoto gitu ya, ada undang-undang energi, ya, sampah, mineral. Nah selanjutnya baru ya, di J ini masuk tuh ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang MKG, ya, yang kemarin udah kita bahas. Tapi kan sekali lagi ya, di dalam Undang-Undang Nomor 31 ini nggak ada ya secara eksplisit itu tentang perubahan iklim, ya. Cuma ada di salah satu pasal itu definisi perubahan iklim adalah bla 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 bla. Kan harusnya kamu juga mencari ya, terus siapa sih ini yang mengelola ya, yang jadi ketua, yang jadi pokja segala macam. Nggak ada ya di Undang-Undang 31 KPI. Ya. Jadi Undang-Undang 31 tadi saja ya tentang pelayanan MKK atau BMKG saja. Jadi ada ya, ini juga memang menjadi dasar ya, dasar daripada tadi ya pembuatan apa berkaitan dengan persetujuan Paris tadi. Ya, saya nggak tahu ya, kita kan bukan orang hukum ya, nggak ngerti. Apakah mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 31 ini tidak ada ya penjelasan secara rinci tentang perubahan iklim, cuma definisi saja. Padahal kan banyak ya, pengurangan BRK segala macam, nanti kita lihat ya itu kok munculnya di LHK. Ya. Oke ya, jadi intinya ya ada, oke lah ya, penting ada gitu ya dari MKG itu nomor 31 tahun 2009. Nah, sekarang coba kita lihat Perpres tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim. Ya. Nah, ini adalah dasar-dasar pertimbangan dari Undang-Undang RI yang ada ya untuk pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim. Di sini nggak ada ya satupun pasal atau undang-undang yang terkait dengan undang-undang atau perpres tentang MKG. Ya. Jadi kalau kita perhatiin nggak ada ya. Ini kan pertimbangan ya undang-undang sebelumnya untuk membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim. Ya. Ya udah ya, sekarang kita bahas tentang DNPI-nya sendiri. Ya, jadi secara umum dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan ini ya, perubahan iklim adalah bla 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 ya. Berubahnya kondisi rata-rata iklim dan atau keragaman iklim dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain sebagai akibat dari aktivitas manusia. Nah, jadi kalau kamu mau mau merefer gitu definisi perubahan iklim ini kan banyak ya. Contohnya apa sih definisi perubahan iklim? Nah, ini berdasarkan perpres ini ya tentang DNPI dinyatakan seperti ini. Ya. Tapi pasti ya kurang lebih seperti inilah semuanya. Selalu ini ada catatan aktivitas manusia gitu ya. Berubah karena ada campur tangan manusia. Nah, di sini ada nih ya, ada definisi adaptasi perubahan iklim itu apa.
Dan nanti ini buat kalian nih juga penting ya, yang yang proposal penelitiannya kemarin ya, mungkin menyenggol-jenggol tentang perubahan iklim ya. Pasti ada tuh istilah-istilah adaptasi, mitigasi. Nah, ini adaptasi perubahan iklim ya, berdasarkan perpres tentang DNP ini, ini adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya. Ya, lalu mitigasi, usaha pengendalian untuk mencegah terjadinya perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi ya, atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi. Jadi ya ini juga mungkin berguna ya buat kalian ya, ketika menuliskan definisi ini kan udah jelas nih ya, ada juga sumbernya dari undang-undang DNPI ya. Ahli teknologi adalah bla 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 gitu. Nah, pendanaan ya. Pendanaan adalah upaya untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Makanya tadi saya katakan ya, banyak sekali ya, kegiatan-kegiatan ini tentang perubahan iklim. Ya, itu kan harus ada pembiayanya ya, dan umumnya biayanya memang dari luar negeri. Tapi perwakilan personil dari Indonesia itu kok jarang gitu ya. Dari kedeputian klimatologi ini siapa yang berangkat? Enggak ada. Oh, dari BMKG lah, selain kedeputian klimatologi harusnya di kedeputian klimatologi kan namanya juga iklim kan ya. Dari Depkim saja nggak ada ya, apalagi dari Depgeo ya. Dari 24 kan nggak mungkin ya. Nah, tapi yang banyak itu ya dari luar. Oke ya, kemudian perdagangan karbon. Nah ini ya, perdagangan karbon adalah suatu kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim. Saya juga belum paham sekali ya kegiatan jual beli sertifikatnya itu seperti apa gitu. Jadinya yang lebih umum sih perdagangan karbon itu tadi ya, bahwa ada program bantuan dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang yang negaranya memang ya seperti kita Indonesia ya, karena negara kita ini punya hutan yang luas ya, yang bisa mengurangi emisi karbon ya, dan nanti negara-negara berkembang lainnya ya, jadi seperti itu ya. Ada apa namanya, macam kayak pendanaan gitu ya, misalnya untuk melakukan reboisasi ya, penanaman dan seterusnya. Cuma itu ya agak gimana ya, agak nggak pernah terdengar juga ya bantuan dari negara maju untuk reboisasi gini ya, terkait dengan pengurangan emisi ya, dalam konteks perubahan iklim. Jadi dulu kan, kalau dulu ini ramai ya begitu apa ya, muncul awal-awal tentang change itu ya, climate change ya, perdagangan karbon. Di belakangan ini kayaknya nggak pernah terdengar lagi beritanya itu. Nah, kemudian di pasal 2-nya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ya, pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian PI dibentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim. Ini jadi ya memang ada di pasal 2 ya, di undang-undang tentang DNPI ini. Oh, hanya di situ. Oh, saya pikir misalnya didelegasikan atau diwenangkan kepada BMKG gitu. Oh, ternyata enggak ya, kepada DNPI. Lalu tugas pokoknya DNPI ini memang hampir semuanya ya, makanya saya katakan semalam saya cerita ya itu semuanya ya, diambil tugas-tugas itu ya.
ini ya, merumuskan kebijakan nasional ya tentang PI, ada strategi, program, mengkoordinasikan kegiatan, ya, termasuk pendanaannya, merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon. Juga. Kita BMKG ya tanda petik ya, nggak ngerti gitu ya. Ya karena memang ya ini diserahkannya ke BNPI, ya, melaksanakan pemantauan dan evaluasi sampai memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim. Jadi mulai dari merumuskan kebijakan ya sampai memperkuat posisi Indonesia, oke lah ada di DNPI. Nah, ini ya, menarik nih susunan keanggotaan. DNPI terdiri dari ketuanya pasti presiden. Ya. Nah, wakil ketua ini masih di dalam undang-undang yang ini ya, yang DNPI yang apa nomor berapa tadi ya. Jadi wakil ketua dulu Menko bidang kesejahteraan rakyat, kemudian Menko bidang perekonomian. Sekarang kan udah banyak nih nomenklatur berubah ya, Menko ini ya, kayak perekonomian kan juga ada apa investasi dan kelautan digabung semacam gitu ya, kayak ikut Binsar Panjaitan yang nggak tahu lah itu ya Menko apa tuh namanya ya, tapi dia juga aja menangani semua urusan. Nah tapi ini berdasarkan itu ya tahun pembentukan DNPI ya, kemudian ada namanya ketua harian juga, dia merangkap anggota langsung waktu disebutkan Insinyur Rahmat Liptular. Ya, ini kan orang di lingkungan hidup. Ya. Karena perannya ini hebat sekali ini ketua harian ini, ya, di susunan keanggotaan ini. Nah, baru anggotanya nih lihat. Saya baca ya anggota ini BMKG jadi anggota enggak sih itu ya? 1 Menseknek, 2 Sekap, ya, 3 LH, lalu keuangan dalam negeri, luar negeri, SDM, kehutanan, pertanian, perindustrian, ya, PU, Bapenas, ya, perencanaan nasional. Oke, selanjutnya kelautan perikanan, ya, DKP, perdagangan, Ristek, perhubungan, kesehatan, terakhir Badan Meteorologi dan Geofisika. Ya. Nah, karena ini kan tahun berapa ya, jadi belum klimatologinya pun nomenklaturnya belum ada ya, bukan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya, masih BMG. Jadi disusunnya sebagai anggota ini paling akhir ini nomor 18 ya. Ya tapi ya ini kan nggak masalah ya. Tapi kan biasanya kalau kita gitu ya atau apapun gitu ya ketika membuat susunan itu ya pasti memang kan biasanya itu kan didahulukan yang terlibatnya lebih ini dulu gitu ya. Padahal kan lucu juga ya, meteorologi, geofisika itu sih karena K-nya belum muncul ya, nomenklatur K-nya itu klimatologi, padahal ini kan masalah iklim, terusnya anggotanya nih nomor 1 gitu ya. Habis Menseknek, oke lah Menseknek ya, Sekap, LH, nah di bawah LH nih kita dulu baru yang lain-lainnya. Oke, lalu di pasal 5 ya, DNP ini dibantu oleh Okja. Nah ini nih ya, jadi saya punya teman ya alumni dari IPB di mana ya bekerja di LIPI ya, di segala macam. Ya mereka tuh jadi anggota Pokja gitu ya, apalagi yang GLH ya, dan masuk dalam anggota Pokja perubahan iklim. Ya perubahan iklim. Nah, saya kan selama di pusat juga di Kedeputian Klimatologi, rasanya nggak ada deh pegawai staf di Depklim itu menjadi anggota Pokja perubahan iklim. Ya, nah, padahal di KL lain, kementerian lembaga lain itu banyak. Nah, Pokja sendiri ya
yang dimaksud biaya satu itu terdiri dari banyak ya, ada Pokja adaptatif, inovasi, ahli teknologi, pendanaan ya, lalu pos Kyoto, Pokja kehutanan dan ahli guna lahan. Jadi sih memang juga ya, memang juga kalau kita perhatikan ya dari Pokjanya sendiri ya, kan ini adaptasi mitigasi oke umum gitu ya, tapi ketika udah ahli teknologi, pendanaan ya, protokol Kyoto, kehutanan, ahli guna lahan ya, ini kan lebih ke KL yang lain gitu ya, bukan ke BMKG gitu. Jadi terlihat ya, makanya mungkin beralasan juga ya pertanyaan saya itu terjawab gitu ya. Oh iya, misalnya kok nggak ada di sini kelompok kerja apa ya, pengembangan stasiun pemantau iklim gitu ya. Baru mungkin situ ada orang-orang dari BMKG. Nah kemudian di ayat 3-nya, dalam hal dipandang perlu, ketua harian dapat membentuk kelompok kerja selain kelompok kerja sebagaimana pada ayat 2. Jadi kembali nanti ketua harian, makanya saya katakan tadi wewenangnya ini sekali ya, ketua harian. Kalau dia mau buat lagi dia lain selain ini, yaitu ada wewenangnya di ketua harian. Oke, nah kemudian pasal 6 ya, keanggotaan Pokja sebagai yang dimaksud tadi pasal 5 diwakili dari unsur instansi pemerintah terkait dan para pakar. Nih para pakar nih ya, karena saya banyak juga ya teman gitu pakar-pakar ini. Justru malah mereka lebih banyak terlibat gitu ya, di samping dengan pegawai dibandingkan dengan pegawai BMKG. Kan pegawai BMKG sebenarnya pakar ya. Susun keanggotaan tata kerja pengangkatan penghentian nih oleh ketua harian. Jadi oleh siapa dulu ini kan, siapa yang kebetulan itu ya, nah itu perannya ini banget ya, dia bisa memberhentikan, mengangkat dan seterusnya. Pasal 7 dalam pelaksanaan tugasnya ya, dibentuk sekretariat BNPI ya, dipimpin oleh kepala sekretariat ya. Lalu kepala sekretariat yang dimaksud adalah nah tadi diangkat dan diberhentikan oleh ketua harian ya. Terusnya kemudian ini susunan organisasi dan prakerja sekretariat BNPI ditetapkan oleh ketua harian. Di pasal 8-nya ya, pegawai di lingkungan sekretariat BNPI itu bisa berasal dari PNS dan bukan PNS. Jadi bukan PNS itu tadi ya, kembali ke pakar gitu, para pakar. Ini boleh ya, jadi bukan hanya ASN kalau sekarang gitu ya, para pakar. Lalu pembinaan karir untuk pegawai negeri sipil ya di lingkungan sekretariat BNPI sebagaimana pada ayat 1 ini dilaksanakan oleh instansi induknya ya, sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi misalnya ada ASN nih, atau kamu lah nanti kalau jadi ASN ya, ASN terlibat kan di DNPI. Nah nanti untuk pembinaan karirnya itu dilaksanakan oleh induk instansi induknya ya, BMKG berarti itu yang akan membina karier ASN yang terlibat di lingkungan sekretariat BNPI ya, seperti itu. Tapi mungkin kamu mungkin penasaran kayak nanya, terus gimana Pak Nur selama ini tuh gimana sih gitu ya masalah ini di BMKG gitu ya. Dan itu ya saya jarang sekali mendengar gitu ya. Perubahan iklim walaupun kan kita ada di Kementerian Klimat, nanti ada kan pusat perubahan iklim, nanti Pak Dodo kawan saya juga kan ya, Dr. Dodo Gunawan ya. Ya kalau saya bandingkan misalnya saya punya teman di PB pakar gitu ya, atau di IP, oh dia lebih sering gitu ya berkiprah gitu di dalam climate change gitu.
banding dengan Pak Dodo sendiri misalnya sebagai kepala pusat perubahan iklim. Kita kalau dulu sekarang udah keluar lagi ya dari BMKG ya, siapa namanya? Sekarang ada profesor juga ya, Edwin ya, Pak Edwin kan dulu dari BPPT masuk BMKG, ya, dia kembali lagi ya setelah jadi profesor. Nah, kalau Pak Edwin ini sering sekali ya terlibat gitu dalam kegiatan PI internasional ya, ya tentu secara nasional maupun internasional. Oke, nah, kemudian kembali lagi ya pasal 9 saya merahi ya. Jadi ketentuan ini bilangnya punya tata kerja DNPI diatur oleh ketua harian tadi ya. Jadi, ketua harian itu punya. Nah ini ya pasal 10. Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas DNPI dibebankan pada anggaran APBN ya, SEQ Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Nah, sekarang Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, jadi memang biaya terkait dengan climate change ya yang dilaksanakan sekarang sudah ada dewannya kan dari DNPI itu dibebankan kepada APBN-nya Kementerian LHK. Jadi BMKG nggak punya biaya, ya. Makanya ya itu ya ini mohon maaf kan kalau udah menyangkut biaya ini kan orang banyak harus harus aktif gitu kan, cari gitu kan. Gitu. Nah maka mungkin kawan-kawan kita di LHK ya atau para pakar itu ya, mungkin lebih banyak ya akhirnya mendapatkan sumber biaya dari sini. Nah ini menariknya DNPI ini kan dibuat 2008 ya, waktu itu kan presiden kita masih SBY ya, dan ini adalah undang-undang kan ya, masih zaman SBY tadi yang perpres ya. Nah itu kan sudah dibuat pada zaman Pak Jokowi ya, tahun 2000 berapa tadi gitu. Jadi lucu juga nih perpresnya muncul duluan dari undang-undang gitu ya. Jadi perpres itu 2006 ya. Nah undang-undangnya Undang-Undang 2008, kemudian tadi ya ini ya, undang-undangnya tahun 2016 ya, perpresnya udah muncul di 2008 di zaman SBY. Ini kan sudah presiden kita ya, Pak Jokowi. Enggak saya ini dewan dibentuk dulu gitu ya, baru undang-undang dibuat gitu. Biasanya kan undang-undang itu dibuat ya, baru turunannya tuh perpres, perda dan seterusnya. Oke ya, nah jadi itu ya anggarannya di nah kemudian ini nih yang menarik ya, perpres tentang Kementerian Lingkungan Hidup ya dan Kehutanan, KLHK bukan KLKH ya, KLHK. Ya ini ada salinannya ya. Jadi Perpres nomor 92 tahun 2020 dan ini yang berlaku sekarang kita ya di 2021-22. Nah, oke, kita fokus saja ke susunan organisasi. Ya, nah, ya biasa lah ya. Namanya kementerian itu mulai dari sekjen, ya, lalu dirjen-dirjen. Nah, salah satu dirjen di bagian H ini adalah Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim. Ini kebetulan nih ya, yang tetangga saya ini, ibu ini ya. Dia lagi ngambil S3 sih. Ya. Semalam saya ngobrol.
Oh iya, sudah diatur semua di sini, dikelola lah gitu. Dirjen pengendalian perubahan iklim. Ya, ini biasa ya, kalau di organisasi nanti ada sampai ke staf ahli bidang pangan, ya, staf ahli bidang ekonomi, energi. Tapi yang menarik adalah ini ya, Dirjen PI. Oke ya, ini susunan organisasi. Kemudian ya, ngapain aja sih ini ya, Dirjen Pengendali PI ini, pengendalian PI ya. Dia langsung bertanggung jawab ke menteri ya, menteri LH-nya. Kemudian di pasal 29-nya Dirjen Pengendalian PI punya tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim. Tadi ya yang uraian sudah disebutkan sekian banyak itu. Nah, kemudian di pasal 30-nya Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim menjalankan fungsi tadi perumusan kebijakan. Ya udahlah, mereka lah yang bikin kebijakan ya. BMKG ikut aja gitu ya. Kemudian melaksanakan, menyusun norma, koordinasi sinkronisasi, sampai pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Dari Dirjen tadi ya, makanya semalam saya guyon. Wah kalau gitu nanti gua mau ini mau bimbingan teknis ini harus dari LH dong. Ya iya gitu. Jadi BMKG nggak akan ada gitu. Oh, pemberian bimbingan teknis dan supervisi ya. Kalau isinya sama ya selalu ya di bidang penyelenggaraan mitigasi, penurunan emisi GRK, penurunan penghapusan bahan perusak ozon, adaptasi penguatan tanah, mobilisasi sumber daya, inventarisasi GRK, monitoring, pelaporan, verifikasi perubahan iklim, sampai pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ya sama, makanya merah-merah ini tadi ya fungsi-fungsinya, semuanya ada di Dirjen itu. Sampai dua lagi ya, yang terakhir pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sama ya, tentang GRK segala macam sampai kebakaran hutan lahan, lalu pelaksanaan administrasi ya, dan yang terakhir pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. Jadi Dirjen ini demikian luas, banyak wewenangan terkait dengan perubahan iklim ya, sampai kalau ada pelaksanaan fungsi lain pun ya yang diberikan oleh menteri ya itu diberikan ke Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim. Nah, gitu. Oke baik ya, jadi mungkin ya dengan sedikit kita mempelajari ya tentang undang-undang dan perpres terkait dengan perubahan iklim ini, ya ternyata seperti ini ya. Makanya kalau BMKG mungkin kurang apa ya, kurang terpublish, kurang kiprahnya tuh ya di dalam perubahan iklim ya, karena ya ini ya, karena undang-undang dan perpresnya dibuat ini ya, jadi memang diberikan ke salah satu dirjen di Kementerian Lingkungan Hidup. Meskipun core itu adalah iklim. Oke, perubahannya ya, ada perubahan, ada variabilitas iklim. Oke ya. Nah kita nggak tahu ya, apakah ini diberikan ke LHK ya, lalu dibentuk satu dirjen. Kan belum lama juga itu dirjen itu. Dulu kan lingkungan hidup nggak ngotakin sampai situ. Itu begitu change ini ya, climate change ini begitu apa mendunia gitu ya, menggema gitu. Nah, apakah begini maksud saya? Kalau BMKG kan sudah banyak sekali itu ya, Undang-Undang Nomor 31 ya, PP Nomor 11 tahun 2016-nya, Undang-Undang Nomor 4 ya, tentang tugas-tugasnya. Kayaknya kalau dibebani lagi mungkin ya, dibebani ini lagi, gimana nih? Bisa nggak, terpegang nggak gitu ya? Ya karena dari mulai dari teknis sampai ke pendanaan gitu kan ya.
dibebani lagi, mungkin kali begitu ya, kita kan nggak tahu ya. Roh dari suatu undang-undang perpres itu kan biasanya ada rohnya ya, ketika menyusun batang tubuh sampai ke pasal-pasal itu pasti ada rohnya gitu ya. Pertimbangannya tadi kan makanya ada pertimbangan dasar-dasar undang sebelumnya ini ya. Nah, akhirnya dijatuhkan seperti ini. Padahal sih kalau kita lihat LHK sendiri kerjaannya udah coba tadi udah berapa dirjen itu ya, dibanding dengan kita ya, BMKG kan sendirian saja, nggak ada di bawahnya dirjen-dirjen ya, walaupun langsung bertanggung jawab presiden. Nah, terus juga kebanyakan mungkin melihat dampaknya kan ke lingkungan hidup juga ya, tanam, pelestarian alam segala macam ya, akhirnya ya sudah di apa istilahnya, strukturnya dimasukkan di Kementerian LHK. Ini kira-kira ya, ini ya review saja lah ya, supaya kita tahu nih posisi kita ini di mana ya, terkait ketika bicara perubahan iklim ya. Karena kan iklim ini punya kita gitu ya, punya BMKG gitu. Di pola ya di ini ya, dari mulai teknis sampai pendanaannya tuh oleh lain. Oke, ya, ada mau diskusi, silakan. Jadi pentingnya memang benar ini ya. Jadi di dalam selekta ya, kapita selekta ini kalian harus paham gitu ya tentang perundang-undangan ya terkait dengan iklim baik nasional maupun internasional ya. Jadi memang benar ya, saya juga ya kan kalau kita nggak mempelajarinya, ketika menilai sesuatu itu kok begini kok begitu gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau kita sudah pelajari semua ya, perundang-undangan ya segala macam ya memang seperti itu gitu. Tidak akan ribut-ribut lagi. Karena kan kita juga dengar ya kalau tentang tupoksi PI gitu ya, perubahan iklim, sepertinya juga BPP T8 atau gimana selain LHK nggak ada ya, nggak ada pernah terdengar. Jadi emang adanya di LHK. Oke, silakan kalau mau ada yang diskusi. Pak, mungkin belum ada Pak. Iya. Ya. Jadi yang penting itu ya, yang penting itu. Sama lah ya, saya juga yang sudah bekerja bertahun-tahun ya. Kan kadang-kadang kita suka bingung ya mengenai apa tupoksi tugas kita ya BMKG. Yang jelas-jelas meteorologi, klimatologi, geofisika ya kan harusnya di BMKG ya, kan terkait dengan informasinya segala macam. Nah, lalu tadi kan di awal saya katakan di iklim ada perubahan iklim ya, ada variabilitas iklim. Nah, ini kan menarik juga ya, variabilitas iklim tetap BMKG kan yang ngurusin analisanya segala macam ya, maka ada bidang variabilitas iklim ya. Nah, tapi tidak ada tuh bidang ada pusat informasi perubahan iklim ya, jadi dalamnya juga variabilitas iklim ada di situ ya. Tapi pusat informasi perubahan iklim ini kan kita bertanya-tanya gitu ya. Nah,
ada DNPT, ada ya, kemana gitu kan larinya, ya. Ada acak-acak, kok ke LHK, ya. LHK, maka bahkan di sana dibuat rumahnya Dirjen gitu kan, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim. Nah, lalu pusat perubahan iklim di BMKG ngapain, buat apa gitu. Rupanya itu ngutak-ngutik varietas iklim. Jadi ini kalian juga mesti paham ya, kita justru lebih banyaknya ngutak-ngutik varietas iklim. Paling jauh ya proyeksi gitu kan ya, proyeksi. Tapi perubahan, change itu mungkin kita nggak bisa berkutik gitu, nggak bisa berkutik ya. Itu ada karena itu ada dirjennya, dirjen penanganan perubahan iklim sendiri ada di LH. Ya seperti itu. Jadi kalau memang seperti itu ya sudah, kita BMKG fokus saja di pelayanan informasi iklim ya. Jadi mengacu kepada Undang-Undang 31 2009 ya, dan nanti Perpresnya nomor 11 tahun 2016 ya, dan untuk tupoksinya ada di Undang-Undang nomor 4 tahun 2018. Udah, itu aja BMKG. Kalau orang ngomong-ngomong perubahan iklim, sana lah urusannya dengan LHK dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena mungkin Pak Dodo juga sebagai kepala, bahkan Pak Deputi pun ya saya nggak ngerti ya kalau kebijakan apa, apalagi sampai ke pendanaan, nggak tahu. Karena ada salah satu dirjen di LHK ya. Itu aja ya intinya, supaya kamu tahu nih ya posisi gitu ya, posisi BMKG ya. Karena kan kita ngomong masalah iklim ya, kita kan klimatologi, jadi sudah harus sampai ke situ ya. Nah nanti kan kita akan lihat nih kalau di internasional kayak apa sih ya. Di internasional kayak apa, ini kan baru nasional, mana sih perundang-undangan secara internasional. Oke ya, kalau belum ada lagi ya saya cukupkan dulu ya, sampai di sini pertemuan kita yang kedua ya. Mohon maaf belum sempat ya mengenai itu, nanti mungkin minggu depan lah ya. Masih banyak sekali kesibukan saya gitu ya, akan segera saya email ya Pak Ambani. Baik, kalau gitu saya mohon izin untuk live ya dari pertemuan ini. Selamat siang dan mungkin selamat sore ya untuk kawan-kawan kita di bagian tengah apalagi timur ya, sudah mau jam 5. Baik, terima kasih, sampai bertemu lagi di hari Senin yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, jelas.